Saya punya semua rekaman kamu itu, jejak kamu, kelakuanmu itu, moralmu. Anakmu bawa 200 juta uang dana MKC. Kamu tuh ular beludak. Kan cuma 200 juta saya minta dikembaliin lewat anakmu yang matanya satu. Itu mata anakmu 1-0 loh. Sekarang siapa lagi yang akan kamu tipu, JT? Dia ini muka mesum. Si Paul Zhang itu senang sekali itu. Si muka pantat itu. Antara Yusuf Manubulu dan Paul Zhang. Tapi kemudian menurut kabar yang saya dengar di take over oleh Saifuddin Ibrahim. 200 juta itu tuduhan jahat buat saya, Pak. Janganlah membantai saya di perangkap yang Anda buat. Untuk mempermalukan saya, menghancurkan saya, Pak. Saya nggak tahu pelacur mana yang siap dibayar. Lonte mana yang siap dibayar. Kita korbankan orang lagi, kita seret orang-orang lagi, Pak. Masuk di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita akan berlomba-lomba semakin meningkatkan segala macam ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan ini saya akan kembali menampilkan Saifuddin Ibrahim ya, yang terus saja melakukan hal-hal yang tidak anormal seperti orang-orang yang sehat akalnya ya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini memang berbeda dengan orang-orang yang masih waras ya. Dan kali ini dia menyerang saudaranya sendiri, kawannya sendiri, yaitu Pendeta Joshua Tewu. Karena Pendeta Joshua Tewu ini pernah menyinggung permasalahan Saifuddin Ibrahim yang sekarang sudah menjadi tersangka ya. Nah, bagaimana ocehan serta fitnahan keji Saifuddin Ibrahim ini terhadap saudaranya sendiri, kita akan dengar ya, dan setelah itu juga Pendeta JT akan menanggapi dan memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh si Saifuddin Ibrahim ini. Joshua Tewu masuk dalam perangkap dengan menyinggung Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, ini dia tuh yang saya suka ya. Joshua Tewu saya sudah menahan diri untuk tidak berbicara tentang kamu ya. Kamu ngomong tentang etika, tentang budi pekerti, tentang kekudusan. Kamu kudus. Saya punya semua rekaman kamu itu, jejak kamu, kelakuanmu itu, moralmu. Saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu, dan bisa dijamin istrimu tahu itu, Bu Esther. Cuman saya nggak mau ngomong putri kamu namanya siapa, malu nanti teman-temannya. Apalagi kamu tinggal di situ. Kamu kan sering hilang, menghilangkan diri, matikan seluruh HP-mu. Ya, akhirnya
istrimu telepon saya, Bapak di mana? Maksudnya JT di mana? Padahal dia lagi di sana, lagi sama cewek itu, ya. Makanya jangan singgung-singgung saya. Gitu. Nah, Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa pendeta JT masuk ke dalam perangkap dia. Tetapi kalau menurut saya bukan masuk perangkap, melainkan masuk ke dalam lingkaran setan ya, di mana lingkaran yang berisi orang-orang yang suka menghina serta menghujat dan juga memfitnah ya. Seperti yang sudah diperlihatkan oleh Saifuddin Ibrahim barusan, walaupun itu adalah saudara seimannya sendiri ya, juga temannya sendiri, tetapi dia berani memfitnah ketika orang tersebut atau saudaranya tersebut tidak sependapat dengan dirinya. Nah, apalagi terhadap Islam ya, yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini selama ini, yang menista serta meminta untuk menghapus ayat Al-Quran, itu adalah bentuk dari orang yang radikal ya, karena tidak mampu dan tidak bisa menerima perbedaan tentang hal apapun ya dengan orang lain, termasuk dalam berkeyakinan. Oke, kita lanjut lagi. Saya bisa kok telepon sekarang live dengan kamu itu. Nah, makanya jangan disinggung-singgung Saifuddin Ibrahim. Ngomong moral kamu seberapa, JT? Anakmu bawa 200 juta uang dana MKC. Istri saya sudah berkali-kali untuk datang, anaknya KC datang, ya, supaya mengembalikan uang itu. Tapi ternyata kamu tidak punya niat baik dalam kehidupanmu, JT. Nggak boleh gitu, JT. Kamu itu hamba Tuhan loh, pendeta loh. Saya bisa live dengan selingkuhan kamu. Istrimu menyerang, anakmu nyerang janda itu. Ya, dulu jemaat kamu larinya ke kamu. Jadi itu kamu nyerang watak saya. JT hati-hati loh. Nggak boleh. Inilah yang saya tahan dari dulu. Saya sudah tahu. Sebelum saya masuk penjara saya tahu kok. Kamu tuh ular beludak. Kan cuma 200 juta saya minta dikembaliin lewat anakmu yang matanya satu. Itu mata anakmu 1-0 loh. Jangan-jangan karena kejahatan kamu makanya anakmu kena seperti itu. Nggak boleh, hamba Tuhan tuh begitu. Anak-anak rohani saya kalau salaman dengan kamu tanganmu beginiin kalau salaman itu. Anak rohani saya yang ngomong. Jadi mental kamu belum habis, belum bagus, JT. Saya nggak mau sebenarnya membongkar kamu, tapi kamu sudah masuk di dalam haleluyanya saya. Kalau kamu berani lagi jawab YouTube ini, habis kamu. Nah, barusan Saifuddin Ibrahim menuduh pendeta JT ya menggelapkan uang donasi untuk si Kosman bin Sunet. Jangan-jangan ini maling teriak maling ya. Saifuddin Ibrahim menuduh orang lain, sementara bisa jadi dia sendiri yang
menggelapkan uang tersebut sehingga sampai kabur ke luar negeri ya. Dan juga yang lebih parahnya lagi, Saifuddin ini menyinggung atau menyerang fisik pribadi anak dari pendeta JT ya, dan ini sangat tidak pantas dilakukan ya, untuk menghina pribadi kondisi fisik seseorang ya, apalagi di depan publik disampaikan seperti yang dilakukannya ini, dan juga memfitnah serta mengancam pendeta Joshua Teu. Nah, apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim ini hanya semuanya menduga ya atas tuduhan serta fitnahan yang ditujukan terhadap orang lain, dan ini membuktikan sekali lagi bahwa dia tidak bisa menerima keadaan serta kondisi yang sesuai dengan keinginannya. Oke, kita lanjut. Saya sudah mengirim istri saya untuk bertemu dengan anak kamu, ya. Anaknya KC, bahwa itu uang KC, uang donasi KC yang dibawa oleh anakmu. Sudah disomasi, sudah 3 kali somasi dari Kamarudin. Anakmu tidak berani menjawab, si mata satu itu, JT Junior mata satu. Maafkan saya, ampuni saya. Bu Esther, ampuni saya. Suamimu itu yang kepala batu. Suamimu itu tidak tahu diri. Ya, JT. Sekarang siapa lagi yang akan kamu tipu, JT? Ya. Sebenarnya JT mau mengangkat saya sebagai wakilnya untuk denominasi baru gereja yang mau dia bangun. Tapi saya tolak karena apa? Yaitu ular beludak itu. Makanya sekarang saya bongkar. Si Paul Zhang itu senang sekali itu. Si muka pantat itu. Pokoknya dia selalu goreng berita Saifuddin Ibrahim, si Paul Zhang itu. Orang nggak bisa dipercaya. Seperti Paul Zhang. Sama-sama nipu. Saya tidak bisa menipu. Apalagi ngomong sembarangan. Bahaya itu. Nah, lagi-lagi di sini Saifuddin Ibrahim kembali memfitnah terhadap pendeta JT ya, yang sebenarnya kita pun tidak tahu pastinya. Namun ini sangat tidak pantas ya disampaikan di depan umum, kalaupun seseorang tersebut memang mempunyai kesalahan atau mempunyai kekurangan pribadi ya, terutama tadi dia menghina fisik atau kondisi fisik dari anak JT yang mungkin kurang sempurna ya, dan ini sangatlah tidak pantas. Nah, tentu kita akan bertanya ya, apakah seperti ini ajaran kasih seperti Saifuddin Ibrahim ya, yang berpindah keyakinan di keyakinannya sekarang, apakah seperti ini ajarannya? Tentu kita semua sudah mengetahui ya, bahwa apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim ini jelas jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan ya, melalui Nabi dan Rasulnya. Berbeda dengan kita di Islam, jelas dan dunia mengakui bahwa junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW itu mempunyai akhlak yang sangat mulia, dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu
menyamai bagaimana kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut lagi. Gantung ini Menteri Mahfud MD. Kalau dia berani untuk menangkap Abdul Somad, saya tanggung jawab untuk segala omongan saya. Ya. Nah, inilah yang lebih aneh lagi ya, si Saifuddin ini. Dia menyatakan akan pulang ke Indonesia kalau menteri sudah menangkap Ustadz Abdul Somad. Nah, ini apa hubungannya dengan Ustadz Abdul Somad dengan kasus Anda ya, yang sudah ditetapkan jadi tersangka karena sudah banyak melakukan penistaan serta pelecehan terhadap Islam ya. Dan kalaupun benar-benar kita uji secara materi apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad, itu tidak ada bermaksud untuk menghina atau menista agama lain ya, karena kita semua tahu itu dilakukan hanya satu kali di tempat tertutup di dalam masjid di depan jemaah umat Islam semua, tidak ada yang beragama lain di situ, dan itu pun dalam menjawab pertanyaan jemaah dalam rangka untuk memperkuat akidah umat Islam. Jadi si Saifuddin ini semakin ngawur saja ya kalau menyangkutkan permasalahan dia sebagai tersangka dengan orang lain. Oke, kita lanjut. Kalau nggak kirim itu uang, sekarang saya bongkar. Ya, kamu mau bilang bahwa kamu tidak terlibat JT? Haleluya. Bagi saya, karena kamu itu manusia kotor, saya harus ngomong JT. Habib Kridbo yang ngirim video saya ke kamu itu, ya kalau Habib Kridbo cabul ya sudah biasa, itu memang turunannya. Tapi kok JT cabul gitu, mesum. Jangan ngomong simpang siur keluar. Jadi kayak gini. Kamu kok punya jemaat kayak begitu? Hah? Apa yang kamu ajarkan? Makanya sekarang saya harus ngomong ini. Istri saya sudah bilang, Abi jangan ngomong. Saya harus ngomong karena kamu keterlaluan. Yang saya tahu memang penggalangan dana itu sedemikian rupa dilakukan dimulai dari, kalau saya tidak salah, antara Yusuf Manubulu dan Paul Zhang. Tapi kemudian menurut kabar yang saya dengar di take over oleh Saifuddin Ibrahim. Dan kemudian saudara-saudara yang kekasih, memang menimbulkan pertikaian di antara mereka bertiga. Nah, barusan kita sudah dengar bagaimana pernyataan dari Pendeta Joshua Tewu ya terkait tuduhan Saifuddin Ibrahim yang mengatakan Pendeta JT menggelapkan uang donasi Kosman lebih kurang sekitar 200 juta rupiah ya. Dan seperti yang saya prediksi di awal bahwa Saifuddin Ibrahim ini adalah maling, teriak maling ya, menuduh orang yang maling, dan ternyata dia sendiri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta JT barusan. Dan saya nggak takut. Anda mau hancurkan, silahkan Pak. Anda mau buka segala macam jenis dosa yang katanya Anda ketahui, silahkan aja. Dan toh Anda sudah lakukan itu kok. Ya bagi saya nama baik saya nggak ada artinya apa-apa. Saya nggak pernah pakai uang MKC. 200 juta itu tuduhan jahat buat saya, Pak. Janganlah mengkriminalisasi saya, saudaramu, sahabatmu. Ya, masa kau pasangkan saya perangkap untuk saya masuk di dalam, lalu kau mau hancurkan saya, memperolok-olok, mempermalukan saya dalam perangkap yang kau buat itu, lalu membantai saya, Pak. Anda hamba Tuhan, Pak. Ya, saya masih percaya Anda hamba Tuhan.
Jadi tolonglah pikirkan ini, Pak. Saya juga mungkin sudah bersalah di dalam mengungkapkan klarifikasi di video yang pertama, dan yang ini saya menjaga betul untuk tidak membuka hal yang buruk terhadap Anda. Nah, uang KC kemudian berkembang jadi saya dituduh sebagai pezinah, peselingkuh, dan bahkan katanya ada perempuan-perempuan yang siap dia wawancarai untuk membuktikan saya berselingkuh dengan dia, bahkan janda orang saya selingkuhi, ya, dan macam-macam cerita kotor, cerita jorok yang dituduhkan ke saya. Ya, kalau saya bilang masa lalu saya, Pak, memang kelam, pekat, Pak. Saya nggak mau bilang apakah masa lalu Anda tidak kelam, pekat. Tidak, biar aja. Anda sendiri yang tahu kok dengan orang-orang yang tahu Anda. Tapi maksud saya, jangan dong urusan begini, urusan masa lalu, Anda seret masuk sekarang ini untuk apa? Membantai saya di perangkap yang Anda buat. Untuk mempermalukan saya, menghancurkan saya, Pak. Aduh, tolong Pak, jangan seperti itu. Apalagi nanti untuk membuktikan bahwa Anda benar, lalu Anda tarik orang sembarangan, Pak. Perempuan-perempuan yang mau dibayar untuk memberikan saksi dusta. Waduh, kasihan, Pak. Ya, saya nggak tahu pelacur mana yang siap dibayar. Lonte mana yang siap dibayar untuk memberi kesaksian. Saya pernah berselingkuh dengan dia. Ya, janda kotor siapa yang mau istilahnya memberi kesaksian bahwa saya pernah selingkuhi dia, dan seterusnya seperti tuduhan yang diberikan kepada saya. Kasihan nanti perempuan-perempuan ini diberikan label oleh masyarakat sebagai wanita pelakor, perebut laki orang, perebut laki orang pelakor, dan sebagainya. Itu kasihan, kita korbankan orang lagi, kita seret orang-orang lagi, Pak, masuk di dalam kancah ini yang tidak patut, Pak. Kalau Anda bilang Anda punya kasih, Pak, mestinya tidak buka-buka kesalahan orang kalau saya punya kesalahan. Tapi bagaimana bisa kalau Anda buka-buka semua, bahkan yang tidak betul Anda tuduhkan ke saya, Pak. Gitu loh. Dan bahkan Anda, saya lihat dengan mimik Anda betul-betul menginginkan kehancuran saya, menginginkan kematian saya. Anda mau matikan saya, bunuh saya. Mungkin Anda tidak akan bunuh saya secara fisik, Pak. Tapi pembunuhan karakter Anda sudah dan sedang melakukannya. Ya, benar sekali ya, dan kita sangat setuju pendapat serta pembelaan yang disampaikan oleh Pendeta Joshua Tewu terhadap tuduhan serta fitnahan yang ditujukan terhadap dirinya oleh Saifuddin Ibrahim ya. Dan kenapa kita setuju dengan apa yang disampaikannya? Ini adalah permasalahan pribadi masing-masing ya, atau perbuatan manusia itu masing-masing, tidak peduli siapa orangnya. Kalau permasalahan pribadi, semua orang mempunyai masa lalu ya, tidak peduli apakah orang itu pemabuk, peminum, penjudi, ataupun seperti yang dituduhkan Saifuddin Ibrahim, yaitu mesum ya. Dan itu sangatlah tidak pantas dan tidak etis apabila kita menyampaikan keburukan orang tersebut di depan umum ya, kepada khalayak ramai. Dan tentu saja ini lebih sadis dan lebih kejam dari pembunuhan sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh Pendeta JT tadi, bahwa ini adalah pembunuhan karakter seseorang ya, atau mempermalukan seseorang, dan orang itu bisa berakibat akan hancur karirnya dan segala macam lainnya ya. Dan kalau masalah keyakinan beragama, tentu kita jelas berbeda, namun dalam prinsip untuk menjaga kerukunan, tentu kita tidak patut dan tidak pantas untuk mengungkap kejelekan serta keburukan orang lain, tidak peduli siapa dan apa agama orang tersebut. Nah, jadi apa yang
dituduhkan dan difitnahkan Saifuddin Ibrahim ini tidak cukup terhadap Islam saja ya. Ternyata kepada saudara seimannya sendiri dia pun tega dan mau melakukan hal tersebut demi kepuasan hatinya, karena orang-orang yang tidak sesuai atau sependapat dengan dirinya itu akan menjadi sasarannya. Artinya ini sekali lagi adalah salah satu indikasi orang-orang yang radikal, karena orang yang radikal tersebut adalah tidak mau menerima perbedaan ya. Lain cerita kalau kita yang diserang, difitnah, dihina, maka kita wajib melakukan pembelaan terutama masalah agama ya. Jadi seperti itu yang seharusnya kita lakukan sebagai umat muslim. Kalau yang berpendapat benar maka kita pun akan mendukungnya. Namun apabila ada yang menghina agama kita maka kita wajib untuk melakukan pembelaan serta meluruskan hujatan mereka. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.